Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natali Fuad dengan NIM 2109106040 dari kelas Informatika A 2021. Di sini saya akan menjelaskan proses program pada kuis kedua mata kuliah Matematika Diskrit dengan program yaitu program algoritma Euclidean, lalu program kombinatorial, lalu program permutasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk soal yang pertama, yaitu nyatakan PBB 1242. Untuk soal yang pertama, nyatakan PBB dari 1242 dan 1986 sebagai kombinasi lanjar 1242 dan 1986 terapkan algoritma Euclidean-nya. Untuk tampilan programnya pada soal ke-1 yaitu pada line pertama mengimport semua fungsi ke dalam pada line yang pertama mengimport semua fungsi dari modul OS. Lalu pada line ketiga, sistem close berfungsi untuk meng-clear output terminal agar output terlihat lebih rapi. Lalu pada line keempat, mengeluarkan output, program mencari FPB menggunakan algoritma Euclid. Lalu pada line kelima, terdapat variabel nilai underscore A dengan inputan nilai awal dengan tipe data integer. Lalu pada line ke-6 terdapat variabel underscore B dengan inputan nilai akhir dengan tipe data integer. Lalu pada line ke-7 mengeluarkan output strip untuk tampilan program. Lalu pada line ke-9 sampai dengan line ke-17 merupakan fungsi dari FPB dengan inputan A dan B. Lalu pada line ke-10 sampai dengan line ke-14 merupakan perulangan while, di mana jika B lebih besar daripada 0, maka di dalamnya terdapat proses perulangan yaitu nilai variabel hasil sisa sama dengan A modulus B atau A sisa bagi B. Lalu pada line ke-12, program akan mengeluarkan output secara berulang dengan nilai A, titik 2, nilai B, sama dengan hasil dari nilai integer A dibagi B, sisa nilai dari hasil underscore sisa. Lalu pada line ke-13 terdapat variabel A yang dimana nilainya akan diganti dengan nilai B. Lalu pada line ke-14 terdapat variabel B yang mana nilainya akan diganti dengan nilai hasil sisa. Lalu pada line ke-16 sampai dengan line 17 terdapat keluaran output dengan output maka nilai FPB dari nilai A dan nilai B adalah nilai A. Lalu pada line ke-19 memanggil fungsi FPB dengan nilai inputan nilai underscore A dan nilai inputan nilai underscore B. Untuk tampilan programnya sebagai berikut. Untuk nilai awalnya 1242, lalu nilai akhirnya 1986. Maka diperoleh FPB dari 1242 dan 1986 menggunakan metode algoritma Euclidean adalah 6. Lalu berikut adalah proses dari pencarian FPB menggunakan algoritma Euclidean.
Lalu untuk soal nomor 2, ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 1000, adalah 100, dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Khusus untuk soal ini, nyatakan jawaban akhir Anda dalam C, buka kurung A, B, tutup kurung saja. Tidak perlu dihitung nilainya. Maka program dari soal nomor 2 sebagai berikut. Pada line ketiga terdapat nilai dari variabel jumlah soal adalah 15. Lalu pada line keempat, nilai dari variabel nilai maksimumnya adalah 100. Lalu line kelima, nilai dari variabel nilai minimal yaitu 8. Lalu pada line ke-7 sampai dengan line ke-8 menampilkan output program mencari banyaknya cara pemberian nilai soal. Pada line ke-10 sampai dengan line ke-14 mengeluarkan output untuk menunjukkan nilai dari jumlah soal, nilai maksimal, dan nilai minimum. Lalu pada line ke-16 terdapat variabel nilai underscore n dengan proses jumlah soal ditambah nilai minimal dikali jumlah soal dikurangi 1. Lalu pada line ke-17, nilai underscore r sama dengan nilai dari underscore n dikurang nilai maksimal. Lalu pada line ke-19, mengeluarkan output dengan mengeluarkan output C buka kurung, nilai dari nilai n, nilai dari nilai r, tutup kurung. Untuk tampilan outputnya sebagai berikut. Maka diperoleh C 134,34. Pada nilai underscore n, dilakukan proses jumlah soal ditambah nilai minimal dikali jumlah soal dikurang 1, yaitu 15 ditambah 8 dikali 15 dikurang 1, maka diperoleh 134. Lalu untuk memperoleh nilai underscore r, 134 dikurang dari nilai max yaitu 100, maka diperoleh hasilnya 34. Jadi didapatkan hasilnya 134,34. Lalu untuk soal nomor ketiga, ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian sehingga untuk masing-masing soal, A. Semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan, B. Urutan buku dalam susunan bebas. Maka program dari soal nomor 3 bagian A, pada line kedua, mengimport modul math. Lalu pada line keempat sampai dengan line kelima, mengeluarkan output untuk judul, dengan output program mencari banyaknya cara menyusun buku yang topiknya sama dan bersebelahan. Lalu pada line ke-7 sampai dengan line ke-11, menampilkan nilai dari masing-masing variabel, banyak buku dengan nilai 4, basis data dengan nilai 6, metode numerik dengan nilai 3, algoritma pemrograman dengan nilai 4, jaringan dengan nilai 5. Lalu pada line ke-13, terdapat variabel hasil dengan proses math.factorial yang dimana fungsi faktor ini akan melakukan proses pemfaktorisasi dengan inputan variabel banyaknya buku dikali faktorial basis data dikali faktorial metode numerik dikali faktorial output dikali faktorial jaringan.
Jadi, jika kita hitung 4 faktorial dikali 6 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 5 faktorial. Lalu pada line ke-15 sampai line 21 menampilkan nilai dari masing-masing variabel, banyaknya jenis buku, banyaknya buku basis data, banyaknya buku metode numerik, banyaknya buku algoritma pemrograman, banyaknya buku jaringan, dan banyaknya buku jaringan. Lalu pada line ke-23 sampai dengan line 26 menampilkan output dengan output hasil dari nilai dari banyaknya buku faktorial dikali banyaknya buku basis data faktorial dikali banyaknya buku metode numerik faktorial dikali banyaknya buku algoritma pemrograman faktorial dikali banyaknya buku jaringan faktorial sama dengan nilai dari hasil. Lalu, jadi banyaknya cara menentukan semua buku yang topiknya sama letaknya dan bersebelahan sebanyak hasil cara. Untuk tampilan outputnya sebagai berikut. Jadi, banyaknya cara menentukan sebuah buku yang topiknya sama letaknya dan bersebelahan sebanyak 298598400 cara. Lalu, untuk program soal nomor 3, bagian B, pada line ke-13, pada line ke-5 menampilkan output judul, program mencari banyaknya cara menyusun buku yang susunannya bebas. Lalu pada line ke-13 terdapat variabel jumlah dengan rumus basis data ditambah metode numerik ditambah outro ditambah jaringan, yang artinya 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 18. Lalu pada line ke-14 terdapat variabel faktor jumlah sama dengan faktorial dari variabel jumlah yang artinya faktorial 18 yang artinya faktor yang artinya 18 faktorial. Lalu pada line ke-15 terdapat variabel hasil faktorial sama dengan faktorial dari banyaknya buku dikali faktorial banyaknya basis data dikali faktorial banyaknya metode numerik dikali faktorial banyaknya algoritma pemrograman dikali faktorial banyaknya jaringan. Lalu pada line ke-17 sampai dengan line 28 menampilkan output variabel banyaknya buku, basis data, metode numerik, algoritma pemrograman, dan jaringan. Lalu menampilkan hasil proses pemfaktorisasi dan pembagian faktorisasi jumlah sehingga didapatkan hasil cara menentukan semua urutan buku dalam susunan bebas sebanyak berapa cara. Untuk tampilan outputnya sebagai berikut. Maka hasil dari faktorial 18 tadi adalah 640237370572800. Dan pembagian dari faktorial 18 dengan 4 faktorial dikali 6 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 5 faktorial adalah 21441,420.0 cara. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.